Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiawati, peserta Latsar tahun 2021, golongan 3 angkatan 1 dari kelompok 3 Kabupaten Tanah Laut. Hari ini saya akan menyampaikan tugas agenda saya, analisis isu sesuai dengan tupoksi di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama, kurangnya akses internet sehingga menyulitkan untuk belajar agama dan budi pekerti secara daring. Yang kedua, belum optimalnya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid di masa pandemik COVID-19. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan tadarus Al-Quran pada masa pandemik. Yang keempat, belum optimalnya pembelajaran praktik sholat pada masa pandemik. Yang kelima, masih kurangnya hafalan surah-surah pendek di era new normal COVID-19. Selanjutnya, kita akan menganalisis isu tersebut dengan teknik APKL. Sebelumnya, kita akan menjelaskan dulu apa itu teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kehalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, layak artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Berikut adalah teknik analisis isu dengan teknik APKL. Tabel berikut ada 2 poin, yaitu nomor 2 dan nomor 5, memiliki kriteria dan keterangan memenuhi syarat, yaitu dengan simbol plus itu adalah memenuhi syarat, dan jika minus yaitu tidak memenuhi syarat. Dan di sini ada 2 kolom yang memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid, dan masih kurangnya hafalan surah-surah pendek di era new normal. Nah, jadi kenapa di sini jadi memenuhi syarat? Karena kedua isu tersebut adalah isu yang terjadi saat ini, bukan isu yang terjadi pada masa lalu atau yang sebelumnya, dan problematik. Dan kedua isu ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Terus halayak ini menyangkut dengan orang banyak, sehingga dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid itu adalah wajib bagi orang Islam. Sehingga setelah kita mengetahui hukum-hukum tajwid, maka dengan hafalan-hafalan kita membaca surah pendek, maka bacaan tersebut bisa benar jika kita sudah memahami hukum-hukum tajwidnya dan layak. Nah, jadi untuk membaca Al-Quran dengan hukum tajwid ini memang harus diselesaikan, karena ini akan berimbas pada masa yang akan datang. Ketika anak-anak dewasa, maka dia akan selalu memakai dan dia akan selalu membaca Al-Quran. Jadi kalau tidak sekarang, itu bisa memunculkan masalah-masalah baru ketika dia tidak memahami cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga ketika dia menghafal surah-surah pendek, mereka sudah mengerti dengan tata cara membaca hukum bacaan yang baik dan benar. Sehingga di sini ada 2 yang memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya dalam membaca Al-Quran sesuai hukum tajwid, dan juga masih kurangnya hafalan surah-surah pendek. Maka akan dianalisis lagi dengan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Jadi urgensi ini adalah seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat bisa menimbulkan masalah baru, dan growth berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan.
ada kolom dengan menggunakan teknik USG. Saya menganalisis isu ini yang dua tadi ya, yang dua yang memasuki kriteria memenuhi syarat, yaitu belum optimalnya dalam baca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid, dan masih kurangnya hafalan surah-surah pendek. Jadi di sini yang memenuhi syarat dan memiliki skor yang maksimal dan ranking nomor 1 yaitu belum optimalnya dalam baca Al-Quran dengan baik dan benar, yaitu urgensinya dengan poin 5, seriousness-nya dengan poin 5, dan growth-nya dengan poin 5. Jadi di sini saya beri ketentuan poin 5 itu adalah keadaan yang sangat mendesak, dan jika 4 itu adalah mendesak, yang 3 cukup mendesak, poin 2 tidak mendesak, dan 1 sangat tidak mendesak. Jadi sini pembelajaran hukum tajwid itu memang hal yang sangat penting diajarkan kepada anak-anak, dan pada kriteria seriousness yaitu bahwa pembelajaran tajwid ini adalah pembelajaran yang sangat wajib kita ajarkan kepada anak-anak, sehingga ketika mereka mengaji atau sholat itu bacaan mereka sudah benar dan kewajiban kita sebagai guru itu sudah terpenuhi. Dan apabila tidak diajarkan, maka cara membaca mereka pun akan asal-asalan. Ya, growth yaitu bahwa hukum tajwid ini memang hal yang wajib kita ajarkan sebagai guru, sehingga dalam peribadahan mereka akan membaca bacaan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Dan ketika kita tidak mengajarkan hukum tajwid tersebut, maka mereka akan terbiasa sampai tua dengan bacaan mereka yang asal-asalan dan tidak memperhatikan bagaimana hukum-hukum bacaan tersebut. Berikut saya jabarkan lagi dengan fishbone diagram, yaitu diagram sebab akibat yang dimunculkan oleh beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid di masa pandemik, yaitu ada 5 poin di sini. Ada material, ada manpower, ada machine, ada modernatur, ada metode. Yaitu di bagian material ini karena jaringan tidak stabil, penggunaan kuota belajarnya terbatas, dan fasilitas yang tidak mendukung seperti HP ataupun laptop. Dan manpower ini ada guru yang belum siap melakukan pembelajaran jarak jauh, dan juga terbatasnya pendampingan orang tua dikarenakan kesibukan dalam pekerjaan. Machine yaitu gagap teknologi, yaitu ada beberapa orang tua dan juga mungkin ada sebagian guru yang masih belum bisa menggunakan teknologi. Dan modernatur ini adalah lingkungan di desa tersebut, yaitu desa tersebut memang sulit jangkauan internetnya, dan ekonomi warga tersebut sebagian ada yang ekonominya menengah ke bawah. Dan metodenya di sini menggunakan metode daring, luring, dan online group. Dan luring ini khusus untuk mereka yang tidak memiliki fasilitas mendukung untuk pembelajaran daring. Tabel diagram fishbone tersebut dapat dianalisis beberapa hal, yaitu yang pertama jaringan yang tidak stabil, penggunaan kuota yang terbatas, dan fasilitas yang tidak mendukung seperti HP ataupun laptop di lingkungan tersebut, sehingga menyulitkan siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan sedangkan yang kedua yaitu tidak bisa dipungkiri dengan kesibukan wali murid dalam pekerjaan, sehingga akan berdampak pada anak yang tidak mau mandiri menjadi malas dan kurang motivasi dalam belajar. Dan yang ketiga itu sulitnya jaringan internet di lingkungan tersebut, sehingga hanya bisa menggunakan grup WhatsApp sebagai media pembelajaran yang bisa digunakan saat ini. Dan sebagian wali murid yang memiliki ekonomi menengah ke bawah sehingga menyulitkan dalam mendukung pembelajaran daring. Dan yang keempat, guru belum siap dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, dan juga dengan guru yang masih gagap teknologi sehingga media pembelajaran dan metode pembelajaran daring terkesan masih monoton dan tidak menyenangkan. Dan yang kelima, pembelajaran jarak jauh yang hanya bisa dilakukan dengan menggunakan grup WhatsApp saja karena keterbatasan dalam jaringan internet yang kurang mendukung, serta pemberian dan pengumpulan tugas bagi yang tidak memiliki HP atau laptop, sehingga waktu dalam pembelajaran sangat terbatas. Dan yang keenam, berkurangnya minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran di era new normal disebabkan kurangnya intensitas interaksi antara guru dan murid, sehingga akan berdampak siswa putus sekolah
pemerintah untuk membantu orang tua dalam kekurangan di masa pandemi. Berikut adalah tabel pemecahan isu dengan analisis SWOT, yaitu dengan mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam sebuah matriks, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal dengan cara ada 4 strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Adapun strategi SO yaitu dengan memanfaatkan peluang dengan mendaya gunakan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki, yaitu dengan cara penggunaan bantuan kuota dengan bijak, melakukan protokol kesehatan, serta melakukan hidup bersih dan sehat, mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun strategi WO yaitu dengan memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan yang ada, seperti mengoptimalkan pelatihan ilmu teknologi bagi guru, memberikan kebijakan pembelajaran secara luring bagi desa yang susah sinyal, penggunaan kuota dengan bijak, dan meluangkan waktu untuk mendampingi anak dan meminta bantuan guru jika mengalami kesulitan. Adapun strategi ST yaitu memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan cara memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Juga terus mengembangkan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Adapun strategi WT yaitu sebagai solusi dari penilaian atas kelemahan dan ancaman yang dihadapi atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan, seperti memberikan dukungan dan motivasi untuk belajar secara daring ataupun luring, memberikan pemahaman kepada siswa untuk meraih kesuksesan dengan belajar di lembaga pendidikan. Demikian pemaparan tugas dari saya ucapkan terima kasih.